Kenapa lele dumbo itu dihadirkan di Indonesia? Lele dumbo ini dihasilkan, ini adalah hasil persilangan antara Clarias fuscus dan Clarias mozambicus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Gustrina Channel. Sesi hari ini kita akan mendiskusikan pertanyaan dari pemirsa yang menanyakan dari beberapa jenis lele, sangkuriang, mutiara, masamo, dan berbagai macam lain jenis lele lainnya, apabila dikawinkan dengan berbeda jenis tersebut, misalnya sangkuriang dikawinkan dengan mutiara, akan dapatkah hasil benih yang lebih baik atau bagaimana? Kita ketahui bahwa jenis ikan lele di dunia ini sangat banyak sekali. Di Indonesia pun banyak terdapat berbagai macam jenis lele. Lele di dunia ini juga sangat banyak. Di Indonesia ada berbagai macam jenis lele yang hampir ada sekitar 15 jenis ikan lele yang ada di Indonesia. Ada yang menyebutkan ikan lele, ikan kalang, ikan lele dumbo. Proses budidaya untuk menghasilkan jenis ikan yang baru ini bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan breeding. Kegiatan breeding yang sudah pernah kami paparkan dalam channel sebelumnya, di dalam breeding ini ada beberapa macam teknologi breeding yang bisa diimplementasikan untuk memperoleh jenis ikan lele yang baru. Bahwa di dalam kegiatan budidaya pada tahun 2000 didatangkan ikan lele ke Indonesia yang sangat terkenal oleh Bapak dan Ibu, sudah dipergunakan dalam proses pemijahan yang terkenal dengan ikan lele dumbo. Dikatakan ikan lele dumbo, dumbo itu berasal dari kata jumbo. Jumbo itu besar. Jadi ikan lele itu berukuran besar dibandingkan dengan lele yang ada di Indonesia. Kenapa lele dumbo itu dihadirkan di Indonesia? Lele dumbo ini dihasilkan, ini adalah hasil persilangan antara Clarias fuscus dan Clarias mozambicus. Kemudian lele dumbo hasil persilangan antara Clarias fuscus dan Clarias mozambicus di tahun 1986 ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dulu Departemen Pertanian, ini didatangkan, disebarkan kepada para petani-petani ikan untuk dibudidayakan. Tetapi proses budidaya ikan lele dumbo ini telah mengalami penurunan kualitas, penurunan mutu, karena para petani ikan tidak memahami kaidah-kaidah genetika bahwa ikan hasil hibrida ini bukan untuk disilangkan kembali. Karena benih hibrida, hasil hibridisasi ini disilangkan kembali akan mengakibatkan berefek, istilahnya ada dampak heterosis negatif. Mungkin saya contohkan lagi seperti ikan lele sangkuriang. Ikan lele sangkuriang ini adalah hasil populasi yang ada di Balai Besar Air Tawar Sukabumi, di mana Balai Besar Air Tawar Sukabumi ini memiliki induk keturunan kedua, F2, yang betina, kemudian disilangkan dengan induk lele jumbo jantan generasi ke-6. Sehingga lele ukuran generasi F2 betina disilangkan dengan lele generasi ke-6 jantannya. Betina dan jantan ini disilangkan, ini menghasilkan betina keturunan dari hasil persilangan antara generasi kedua dengan generasi ke-6. Kemudian jantan dari generasi kedua dan ke-6 ini disilangkan dengan betina F2 kembali, dan ini yang dihasilkan menjadi lele sangkuriang. Dengan proses budidaya yang sudah diatur standar operasional prosedurnya sesuai dengan standar operasional prosedur, sehingga dihasilkan lele sangkuriang. Kenapa dihasilkan lele sangkuriang? Karena berdasarkan mitos di Indonesia, sangkuriang ini ingin menikahi ibunya. Nah, ini berlaku di ikan. Jadi
anak-anak keturunan dari lele ini disilangkan kembali dengan ibunya, dengan induk betinanya, sehingga dihasilkan lele sangkuriang. Nah, di beberapa balai benih ikan melakukan beberapa kegiatan budidaya dengan memperhatikan ilmu genetika ini, menghasilkan beberapa kegiatan di mana setiap balai benih ikan ini melakukan kegiatan hibridisasi kepada populasi-populasi ikan lele yang ada di wilayahnya. Sehingga muncullah ikan lele mutiara, ikan lele masamo, ikan lele python, ikan lele yang hasil hibridisasi ini di beberapa balai benih ikan di mana mereka melakukan hibridisasi atau persilangan. Di dalam hibridisasi, pengertian hibridisasi ini hampir sama untuk dunia pertanian, perikanan, maupun makhluk hidup lainnya, di mana dalam melakukan kegiatan hibridisasi ini merupakan program persilangan, di mana program persilangan antar beberapa jenis komoditas ikan ini bisa diaplikasikan. Jika Bapak dan Ibu pemirsa Gurstina Channel menginginkan melakukan proses persilangan, baik untuk ikan, untuk udang, untuk berbagai macam jenis komoditas-komoditas lainnya, nah hasil dari persilangan ini akan menghasilkan individu-individu yang unggul. Nah, hibridisasi ini sangat mudah dilakukan jika pemirsa Gurstina Channel tahu asal-usul induk ini berasal dari generasi keberapa. Sehingga kita bisa melakukan proses persilangan dan hasil dari generasi persilangan ini itu disebut dengan hasil hibridisasi. Seperti di pertanian juga ada benih hibrida. Di perikanan pun juga ada benih-benih hibrida. Yang perlu diketahui para pemirsa Gurstina Channel, benih-benih hasil hibrida ini jangan lagi digunakan sebagai induk, sebagai calon-calon induk. Tetapi memang untuk peruntukannya untuk benih sebar. Sehingga jika akan melakukan lagi proses budidaya, lakukan lagi itu berulang-ulang dengan populasi induk yang sudah kita tahu bagaimana keturunan daripada induk-induk tersebut. Nah, hibridisasi ini relatif sangat mudah diimplementasikan jika Bapak dan Ibu ikan yang kita pelihara ini yang sudah saya katakan domestikasinya sangat tinggi sehingga bisa dipijahkan secara buatan, ini memudahkan jika Bapak Ibu akan melakukan hibridisasi. Atau hibridisasi ini banyak diimplementasikan di ikan hias dengan melakukan persilangan. Tetapi kalau untuk ikan hias tidak perlu dilakukan pemijahan secara buatan, tetapi dilakukan dengan menggunakan pemijahan secara alami. Hasil hibridisasi berbagai macam jenis ikan hias ini akan menciptakan berbagai macam jenis ikan hias yang memiliki persentase dari keturunan itu memiliki kecantikan keindahan yang kita inginkan. Nah, hibridisasi di ikan konsumsi ini menghasilkan benih sebar. Sehingga benih sebar yang ini kita lakukan namanya persilangan. Tadi pertanyaan dari pemirsa Gurstina Channel. Bisa nggak lele masamo disilakan dengan lele mutiara? Atau misalkan mau lele sangkuriang disilakan lagi dengan lele dumbo? Bisa saja, tetapi Bapak dan Ibu pemirsa Gurstina Channel tahu persis populasi dari kondisi ikan yang dilakukan proses persilangan ini berasal dari populasi mana. Hibridisasi secara keilmuan Bapak dan Ibu bisa menyilangkan hibridisasi atau proses persilangan ini dengan spesies yang berbeda atau spesies yang sama. Nah, kalau kita bicara hibridisasi antara lele mutiara dengan lele masamo, misalkan dilakukan persilangan, ini jenis spesiesnya berbeda. Nah, sehingga disebut dengan interspesifik hibridisasi, yaitu persilangan atau perkawinan antar spesies yang berbeda. Kalau kita melakukan hibridisasi dengan satu spesies, itu juga bisa. Sehingga yang akan melakukan proses hibridisasi atau persilangan ini kita mengharapkan dari hasil persilangan antara induk jantan dan induk betina yang berasal dari spesies yang sama atau dari berbeda induk, ini kita ingin menghasilkan penurunan karakter yang kita inginkan. Kalau kita di ikan konsumsi, kita menginginkan karakter yaitu pertumbuhan yang cepat.
dengan pertumbuhan yang cepat akan mempercepat masa pemeliharaan ikan. Tetapi persilangan pada ikan hias ini biasa diimplementasikan untuk memperoleh karakter dari minimal ada 2 karakter. Apakah warna, apakah sirip, ini akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dengan tampilan morfologi yang berbeda pada ikan hias ini menghasilkan berbagai macam jenis ikan-ikan yang memiliki karakter-karakter yang berbeda dari induknya. Karena berdasarkan ilmu genetika, jika generasi A itu dihasilkan dari persilangan antara A dan B, maka dalam populasi itu A dan B akan menghasilkan ada 25% yang homozigot, ada yang 25% resesif, ada 50% yang kombinasi antara A dan B. Ini adalah ilmu genetika kaidah hukum Mendel. Bisa diimplementasikan di pertanian maupun di perikanan. Nah, dengan melakukan proses persilangan ini, kita mengharapkan ada pertumbuhan yang baik pada ikan-ikan konsumsi. Jadi logikanya, kalau kita melakukan proses persilangan dan kita tahu generasi berapa induk yang akan kita silangkan, ini adalah menghasilkan benih sebar yang saya bilang tadi, benih-benih ikan hibrida, sehingga dengan keturunan baru ini, kita menginginkan dengan adanya keturunan yang baru, menghasilkan karakter pertumbuhan yang lebih baik. Jika pertumbuhan itu menjadi lebih baik, sehingga akan sangat menguntungkan bagi para pembudidaya. Nah, oleh karena itu, di beberapa balai-balai benih ikan di Indonesia, setiap balai-balai benih ikan ini selalu memiliki stok induk, sehingga dilakukan pengelolaan induk dan diketahui dengan baik dari keturunan generasi keberapa asal-asal induk yang dimiliki oleh setiap balai benih tersebut. Atau kalau di petani ikan, saya sering mengatakan, minimal seorang petani ikan dengan skala rumah tangga memiliki 25 pasang induk. Sehingga kita bisa mengawinkan, menyilangkan induk-induk itu dengan proses persilangan baik secara alami maupun secara buatan, dan kita bisa tahu keturunan induk yang mana memberikan dampak yang positif dengan pertumbuhan yang lebih baik, survival rate yang cukup baik. Nah, parameter-parameter di dalam ikan-ikan konsumsi ini yang sangat kita inginkan. Sehingga pertanyaan pemirsa terkait dengan persilangan itu bisa dilakukan, tetapi tolong diamati nanti pertumbuhannya dan benih-benih sebar ini apakah mengalami penurunan atau peningkatan parameter-parameter tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu pertumbuhan ikannya, nafsu makannya, survival rate-nya, mortalitasnya, sehingga kita bisa lihat dari hasil proses persilangan ini yang Bapak Ibu pemirsa Gustrina Channel akan implementasikan. Silahkan dicoba saja terkait dengan bagaimana melakukan proses persilangan tersebut, karena kita tahu dalam budidaya ikan, kalau Bapak dan Ibu mau melakukan proses persilangan, para petani ikan, silahkan Bapak Ibu perhatikan diameter telurnya yang dihasilkan dari setiap individu betinanya tadi, berapa larva, survival rate dari larva yang kita hasilkan, kita ukur parameternya, panjangnya, dan bagaimana pertumbuhannya, serta survival rate-nya. Sehingga dengan mengamati parameter-parameter tersebut, kita bisa melakukan proses bisa melakukan penyimpulan bahwa dengan melakukan persilangan terhadap beberapa jenis ikan lele yang dalam satu spesies atau berbeda spesies ini berdampak positif, sehingga bisa meningkatkan berbagai macam pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat diinginkan oleh para pembudidaya dengan pertumbuhan yang baik, masa pemeliharaan lebih cepat, sehingga efisiensi pakan dan efektivitas pakan itu menjadi lebih baik dan sangat menguntungkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan ketik, like, and subscribe di Gustrina Channel. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa bermanfaat untuk semua pencinta aquaculture dan penikmat Gustrina Channel. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.